untuk memenuhi tugas metodologi pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Fahmi Khumaini. Untuk bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini saya untuk konteks penelitiannya, moral itu berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Moral sendiri yaitu ajaran tentang baik dan buruk suatu perbuatan dan kelakuan. Karena kita adalah kaum beragama, tentu saja kita tidak jauh dari konsep-konsep atau aturan-aturan, kaidah-kaidah yang ada di dalam agama kita. Ada lebih dari 20% siswa-siswi SMA Negeri Kepombaru kelas 12 IPA yang telah berpacaran di luar batas kewajaran. Untuk fokus penelitian sendiri di sini saya fokus dalam pengertian dekadensi moral siswa, faktor-faktor penyebab terjadinya dekadensi moral siswa dalam pergaulan di SMA Negeri Kepombaru, dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk menanggulangi dekadensi moral siswa. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengertian dari dekadensi itu sendiri. Yang kedua, mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya dekadensi moral siswa. Untuk yang ketiga, mendeskripsikan dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk menanggulangi dekadensi moral siswa di SMA Negeri Kepombaru. Untuk manfaat penelitian di sini yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis sendiri di sini akan ditemukan pola guru PAI dalam menanggulangi dekadensi moral siswa dalam pergaulan di SMA Negeri Kepombaru. Untuk yang kedua yaitu manfaat praktis, salah satunya yaitu pendidik. Manfaat praktis di sini kan ada 3. Yang pertama yaitu pendidik, peserta didik, dan lembaga pendidikan. Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri yang pertama yaitu pengertian dekadensi moral siswa. Apa sih pengertian dekadensi sendiri itu? Dekadensi sendiri yaitu artinya kemunduran, kemerosotan, kebudayaan, kesenian, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya dekadensi moral siswa. Untuk yang ketiga yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk menanggulangi dekadensi moral siswa. Untuk yang bab kedua yaitu kajian pustaka. Landasan teori yaitu pengertian dari dekadensi itu sendiri yang sudah saya sebutkan di depan tadi, yaitu penurunan, kemerosotan, kebudayaan, kesenian, dan lain sebagainya. Untuk dekadensi moral itu sendiri yaitu suatu kemerosotan tata cara atau kebiasaan dalam perbuatan, kelakuan, akhlak, atau sebagainya dalam perbuatan sehari-hari. Salah satunya yaitu penyebabnya dari pergaulan, lingkungan, dari siswa itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
karakteristik yang pertama, berpijak pada konsep naturalistik. Yang kedua, setting penelitian alamiah dari tempat waktu yang terkait dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian yang dapat dihasilkan yaitu berupa deskripsi. Untuk instrumen penelitian sendiri, yaitu ciri khas dari penelitian kualitatif, tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab peranan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Selanjutnya, sumber data dan pengumpulan data. Untuk yang pertama yaitu teknik wawancara. Di sini untuk teknik wawancara saya mengambil 3 guru. Yang pertama, guru PAI kelas 10 dan 11 SMA Negeri Kepombaru. Yang kedua, guru PAI kelas 12 SMA Negeri Kepombaru. Untuk yang guru ketiga yaitu guru bahasa Arab SMA Negeri Kepombaru. Untuk teknik observasi sendiri, yaitu peneliti mengambil format dari hasil rekaman observasi dari lapangan langsung tersebut. Pada tahap penjelasan dengan teknik pengumpulan data, analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis domain. Pada tahap penentukan fokus analisis data, peneliti menggunakan analisis taksonomi. Dan ketika untuk sampai menghasilkan judul, peneliti menggunakan analisis tema. Untuk selanjutnya yaitu pengecekan kredibilitas data itu sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan di sini maksudnya yaitu peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti harus ikut serta dalam pelaksanaan penelitian. Tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar penelitian. Maksudnya di sini yaitu kan peneliti terjun langsung di dalam lapangan. Perpanjangan keikutsertaan di sini maksudnya dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri, berasal dari responden, dan selain itu dapat membangun kepercayaan subjek dengan terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi. Yang di sini peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri Kepombaru. Dalam waktu yang cukup panjang, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data pertama-tama, dan terpenting adalah distorsi pribadi. Yang kedua, pengamatan yang tekun. Maksudnya peneliti harus tekun dalam mengamati apa yang ingin dia amati. Kalau perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, pengecekan sejawat melalui diskusi. Untuk tahapan penelitian sendiri di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan lapangan yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan yang akan diteliti, memiliki dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut persoalan etika dalam penelitian. Untuk yang kedua,
Untuk tahapan yang kedua yaitu pekerjaan lapangan yang meliputi memahami latar belakang pendidikan dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berpartisipasi sambil mengumpulkan data. Nah, maksudnya di situ kan peneliti ikut serta dalam kegiatan yang ada di dalam sekolah tersebut. Untuk yang tahap ketiga yaitu tahap analisis data. Analisis selama dan setelah pengumpulan data yaitu untuk yang terakhir yaitu tahap penulisan hasil laporan penelitian yang sedang peneliti teliti. Demikian isi dari proposal saya, kurang lebihnya saya mohon